warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam, nomor induk mahasiswa 21 12 12 99038, nomor peserta PPG 2015 009824440. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja atau biasa disebut dengan UKIM pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan ya untuk hadir melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa dari rumah kepada ketua kelas Muhammad Afra Fajrul Al-Karna untuk memimpin doa. Doa disilakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa tadi. Sekarang Bapak mau absen dulu ya. Coba Najwan Rahmah hadir. Kemudian Sabrina Al-Muhabibah hadir. Kemudian hadir ada Ita. Kemudian Nur Syahra, Nur Syahra Hadir. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan hari ini semua hadir, 9 anak-anak semua hadir. Jadi kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Benderaku lambang suci jaga perwira di seluruh membela bendera putih yang perwira berkibar selama-lamanya. Jadi demikian tadi salah satu lagu wajib nasional yang sudah kita nyanyikan. Anak-anakku, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk magnet. Nah, coba anak-anakku sebutkan apa bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada magnet apa? Ada magnet? Magnet ladang. Kemudian Ladang. ya, ladang. Kemudian magnet batang. Magnet batang. Magnet ada magnet 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 silinder. Coba enam magnet yang kita dulu. Jarum. Ya, magnet jarum. Apa lagi? Magnet ladam. Magnet silinder. Ya, ada magnet silinder ya. Jadi pelajaran kita yang lalu. Magnet silinder. Nah, magnet apa lagi? Nah,
Yang pertama adalah magnet, ada magnet lada. Ya, coba Sabrina disebutkan lagi magnet apa lagi Sabrina? Ada magnet batang, kemudian ada magnet U, ada magnet keping, magnet jarum, dan magnet silinder. Nah, coba kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, coba kita lihat bentuk-bentuknya. Nah, ini ya. Nah, Silinder. ini adalah contoh bentuk-bentuk magnet. Nah, bentuk-bentuk magnet ini ya disebutkan menyerupai bentuknya. Contoh, ada magnet U. Kenapa dikatakan magnet U? Karena magnetnya berbentuk huruf apa? Nah, berbentuk huruf U. Karena dia berbentuk apa? Silinder atau biasa kita sebut dengan tabung. Ya, bagus. Kemudian ada magnet batang karena mungkin berbentuk batang. Kemudian ada magnet jarum karena berbentuk jarum. Ya, jadi itu ya bentuk-bentuk magnet ini kita pelajari pada pelajaran yang lalu. Masuk pelajaran kita. Ya. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo berusaha belajar, ayo belajar berwirausaha, kemudian pembelajaran 3. Nah, apa-apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran kita pada hari ini? Ya. Setelah melihat tayangan video, peserta yang tepat. Kemudian yang kedua, setelah melihat tayangan video, peserta didik mampu menganalisis langkah-langkah membuat magnet dengan tepat. Kemudian yang ketiga apa? Ya. Melalui kegiatan percobaan pada LKPD yang dikirim melalui WA Group, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan tentang maka membuat itu ya. Nah, sekarang lanjut. Ya, coba anak-anakku amati video berikut. Ya, coba diamati. Nanti Bapak akan bagi kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1, Bapak bagi dulu ya untuk kelompok 1. Ada Najwa Nurrahmah. Ya, kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 1 Najwa Nurrahmah, kemudian yang kedua Sabrina Al-Muhadibah, kemudian yang ketiga Tita Reski Amanda. Nah, sudah dengar sudah? Untuk kelompok 2, Iya. nah, ada Nur Syahra, Nurul Ali Nafisha, kemudian Muhammad Akram. Nah, kedua kelompoknya Nur Sahra, untuk adalah Sabrina Al-Muhadibah. Sebentar kita akan membuat magnet. Setiap kelompok membacakan hasil-hasil diskusi kelompoknya melalui dan akan diwakili nanti oleh ketua kelompoknya. Ya, baiklah, Bapak akan memutarkan video ya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Ride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya yaitu tentang magnet. Untuk materi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Nah, pada pembahasan materi kita kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas cara membuat magnet. Yaitu magnet. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, marilah kita simak penjelasan materi ini satu persatu. Yang pertama yaitu mulai dari cara membuat magnet. Nah, dalam membuat magnet ini terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok, kemudian yang kedua dengan cara menginduksi, dan yang ketiga dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, adapun cara yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada benda logam. Semakin banyak gosokan yang dilakukan,
maka semakin kuat sifat kemagnetan benda logam tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar dari pembuatan magnet dengan cara digosok ini ya. Jadi, yang perlu kalian ingat dalam membuat magnet dengan cara menggosok ini, yaitu kalian menggosokkan salah satu kutub magnet secara searah. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kegunaan magnet. Magnet mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Magnet juga dapat kita temukan di berbagai alat yang ada di rumah ataupun di sekolah. Magnet terdapat dalam komputer dan alat-alat elektronik lainnya, misalnya pada telepon, televisi, radio, atau bel listrik. Adapun kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, magnet pada kompas dapat menunjukkan arah mata angin. Nah, jadi di dalam kompas itu terdapat magnet jenis jarum ya. Kemudian kegunaan magnet yang kedua yaitu magnet pada gunting jahit membuat kita dapat menarik jarum yang berukuran kecil. Jadi ini merupakan magnet pada gunting jahit. Jadi baik, kita lanjut. Setelah mengamati video tadi, ada 3 cara untuk membuat magnet. Nah, coba disebutkan dulu. Cara yang pertama untuk membuat magnet adalah dengan cara apa? Menggosokkan. Ya, ada dengan menggosok. Kemudian yang kedua apa yang kedua? Ada tadi menginduksi. Bagus. Kalau yang ketiga apa yang? Yang ketiga adalah mengaliri ya, mengaliri. Anak rata-rata anak pintar semua. Jadi baiklah Bapak ulang. Setelah kita mengamati video tadi, ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah menggosok. Nah, bagaimana cara membuat magnet dengan cara menggosok? Nah, coba nanti Sabrina akan praktikkan dari kelompok 1 ya. Nah, membuat magnet dengan cara menggosok magnet ke logam secara searah. Apa artinya searah? Itu hanya 1 kali saja ke depan. Ya, tidak boleh dibolak-balik. Nah, misalnya kalau kita menggosok itu hanya ke depan saja. Ya, ke depan lagi. Itu namanya menggosok magnet ke logam secara searah. Nah, tugas anak-anakku tadi Bapak sudah bagi kelompok ya, adalah membuat ya tadi Bapak sudah kirimkan LKPD mulai dari LKPD 1 sampai 4. Nah, untuk tugas kelompok kita pada hari ini yaitu membuat magnet dengan cara menggosok. Ya, membuat magnet dengan cara menggosok. Sebentar ketua kelasnya ketua kelompoknya masing-masing membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, Bapak sudah bagikan LKPD-nya. Kemudian masuk ke dalam grup WA kelompoknya bagaimana berdiskusi tentang membuat magnet dengan cara menggosok. Oke. Tentang LKPD 1 tadi yang Bapak bagikan di situ tertulis ada tujuannya, ada alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah percobaannya, kemudian ada hasil percobaan, ya, kemudian kesimpulan. Ya, kesimpulannya. Jadi saya kasih waktu 15 menit. Bagaimana, sudah dimengerti? Ya. Sekarang kita lanjut dulu sebentar, nanti baru dibacakan masing-masing. Nah, tadi kita sudah mempelajari yang pertama adalah menggosok. Nah, yang kedua adalah dengan cara menginduksi. Ya, dengan cara menginduksi ya. Nah, bagaimana cara membuat magnet dengan cara menginduksi itu tadi sudah dijelaskan dalam video. Jadi seperti tadi LKPD itu Bapak akan memberikan LKPD 2. Dan ini ada dikerjakan secara berkelompok ya, berkelompok ini ya. Ada LKPD 2-nya. Ini tugas kelompok 2. Nah, untuk kemudian ada kalau sudah nanti dipresentasikan masing-masing ketua kelompoknya membacakan hasil diskusi kelompoknya di WhatsApp grupnya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk pada
cara membuat magnet dengan mengaliri arus listrik. Nah, coba saya bacakan. Membuat magnet dengan dialiri listrik atau biasa itu disebut dengan elektromagnetik. Coba, nah, yang pertama, membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perbedaan benda magnetis dengan benda-benda non-magnetis. Bahkan sudah kita presentasikan yang termasuk benda-benda benda-benda magnetis dan benda non-magnetis. Nah, saya ajarkan kembali, saya mengingatkan kepada anak-anakku bahwa yang dimaksud dengan benda magnetis adalah benda yang bisa apa? Ya, yang bisa menarik. Bisa ditarik oleh magnet. Nah, benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Aku. Contohnya adalah yang paku. Kemudian apa lagi yang bisa ditarik oleh magnet? Ya, paku, ada besi, ya, sendok. Pokoknya yang semua yang terbuat dari besi adalah yang dapat ditarik oleh magnet, namanya benda magnetis. Nah, kalau benda non-magnetis, ada yang bisa jelaskan apa itu benda non-magnetis? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bagus, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Magnet. Nah, Daun, contohnya apa yang tidak kayu. bisa ditarik oleh magnet? Ya, Daun. daun. Bagus, 100 untuk anak-anak kayu ya. Nah, kayu apa lagi yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Kaca. Jalan, Pak. Ya, kaca. Kayu, apa lagi? Ya, Kaca. Cara yang kedua. Kertas. Ya, bagus. Nah, 100 untuk anak semua. Nah, cara yang kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Nah, jika sumber listrik dilepas, ada 3 cara membuat magnet tadi. Yang pertama adalah, coba Apra disebutkan yang pertama, cara membuat magnet yang pertama adalah dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Ya, bagus. Kemudian bagaimana lagi yang kedua? Kedua ujung Kabel dihubungkan atau sumber dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Bagus. Selanjutnya, jika sumber Listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Bagus, ya itu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang kegunaan-kegunaan magnet. Banyak sekali kegunaannya. Contoh, misalnya tadi dijelaskan di video. Yang pertama misalnya, semua punya kulkas di rumah kan? Nah, pintu kulkas itu ada magnetnya. Nah, kemudian apalagi yang ada magnetnya, misalnya gunting jahit. Kalau kita kalau kita menggunting pakaian itu, misalnya kita mau cari jarum, ya biasa kita pakaikan itu yang di depannya gunting, mencari jarum itu ya. Nah, sekarang setelah selesai yang ketiga tadi, kita lanjut dengan kerja kelompok lagi. LKPD 3 membuat magnet dengan cara mengalirkan alur listrik. Sudah ya, saya kasih waktu 10 menit. Ya, saya kasih waktu 10 menit dimulai dikerja LKPD 1, LKPD 2 dan LKPD 3. Nah, nanti setiap ketua kelompok membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, saya ulang lagi. Untuk kelompok 1, ya nanti dibacakan oleh teman kita Sabrina Al-Muhadibah. Kemudian untuk kelompok 2 dibacakan oleh teman kita Nur Syahra. Kemudian kelompok 3 dibacakan oleh teman kita Apra Fajrul Arkarna. Jadi Bapak kasih kesempatan 10 menit ya, untuk mengerjakan tugas kelompok LKPD 1 sampai LKPD 3. Sudah dimengerti semua? Sudah? Sudah. Oke.
silakan dikerjakan dulu ya. Silakan dikerjakan per kelompok. Oke, bagaimana anak-anakku sudah? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baiklah. Saya minta kelompok 1 untuk membacakan hasil tugas kelompoknya dan diwakili oleh ketua kelompoknya Sabrina Al-Muhabibah. Kepada anakku Sabrina untuk membacakan hasil LKPD-nya untuk membuat magnet tadi. Oke, silakan. Gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Gosokkan kepada paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Ya. Kemudian bagaimana hasil percobaannya? Hasil percobaan, jumlah gosokkan 5 kali gosokkan. Jumlah paku kecil yang menempel 1 paku. Jumlah gosokkan 15 kali gosokkan. Jumlah paku kecil yang menempel 3 paku. Bagus. Jumlah gosokkan 30 gosokkan. Jumlah paku kecil yang menempel 7 paku kecil. Bagus. Jadi bagaimana kesimpulannya? Semakin sedikit jumlah gosokkan paku besar ke magnet, maka semakin sedikit jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Sebaliknya, semakin banyak jumlah gosokkan paku besar ke magnet, maka semakin banyak pula jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Bagus, bagus sekali. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita ke kelompok 2 untuk membacakan tugas kelompoknya yang dibacakan oleh ketua kelasnya, yaitu Nur Sahara. Kepadanya Bapak persilakan mulai dari tujuannya ya, dibacakan mulai dari tujuannya. Kepada anakku dipersilakan. Tujuan, membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat dan bahan: 1. Magnet. 2. Paku ukuran besar 1 buah. 3. Paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkah percobaan. Gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. 2. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. 3. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 4. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. 5. Dekatkan paku besar tersebut pada 6. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 7. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. 8. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Hasil percobaan. 1. Jumlah gosokkan 5 kali gosokkan jumlah paku kecil yang menempel 1 paku. 2. Jumlah gosokkan 15 kali gosokkan jumlah paku kecil yang menempel 3 paku. 3. Jumlah gosokkan 30 kali gosokkan jumlah paku kecil yang menempel 7. Kesimpulan, semakin sedikit jumlah gosokkan paku besar ke magnet, maka semakin sedikit jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Sebaliknya, semakin banyak jumlah gosokkan paku besar ke magnet, maka semakin banyak pula jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Bagus. Kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, bagus. Jadi kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan tadi adalah semakin sedikit jumlah gosokkan paku besar ke magnet, maka semakin sedikit jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Nah, yang kedua, sebaliknya semakin banyak jumlah gosokkan paku besar ke magnet, maka semakin banyak pula jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Baiklah, anak-anak. Nah, coba kita lanjut ya. Nah,
tahukah kalian apa itu formulir pengiriman barang? Nah, coba dibacakan dulu Akram. Apa itu formulir pengiriman barang, Akram? Adalah surat yang mengantarkan barang yang berisi daftar perincian barang yang akan dikirim. Bagus sekali. Nah, ya, jadi formulir pengiriman barang ya adalah surat yang mengantarkan barang yang berisi daftar perincian barang yang akan dikirim. Nah, itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Formulir pengiriman barang adalah dokumen yang harus diisi oleh pihak yang akan mengirimkan barang. Nah, contoh, kita lanjut lagi ya pengiriman barang tentang formulir pengiriman barang. Nah, coba disimak video berikut. Hari ini kita akan belajar nomor 5 muatan bahasa Indonesia. Pertama, kita akan belajar mengenai formulir pengiriman barang. Pernahkah kalian mendapatkan suatu paket berupa barang atau bahkan pernah mengirim suatu paket barang kepada orang lain? Apabila kita akan mengirimkan barang melalui suatu perusahaan ekspedisi, tentunya kita akan mendapatkan formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Ya, baik ya. Kita lanjut. Tadi kita sudah menyimak video tentang formulir pengiriman barang. Nah, dalam pengiriman barang harus ada petunjuk pengisiannya. Yang pertama, coba Aprah bacakan data penerima Aprah, apa-apa yang harus diisi. Isilah data penerima dengan huruf besar. Bagus. Apalagi? Isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Bagus. Isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan, dan kecamatan. Bagus. Kemudian Isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana penerima berdomisili. Bagus ya, bagus sekali. Jadi sebelum mengirim formulir pengiriman barang itu harus ada data-data yang harus kita isi. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, ada data pengirim. Nah, coba Sabrina dibacakan dulu untuk data pengirimnya Sabrina. Data pengirim, isilah data pengirim. Isilah alamat pengirim, nama jalan, RW, kecamatan. Isilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. Ya, berdomisili artinya Isilah dia tinggal. Kemudian selanjutnya isilah provinsi di mana pengirim berdomisili. Kemudian isilah kode pos wilayah di mana pengirim berdomisili. Kemudian isilah nomor telepon pengirim. Ya, itu ya. Jadi ada 8 juga data pengirim. Data pengirim ini artinya data siapa yang kirim ini barang. Misalnya contohnya Apra mau kirimkan barang kepada Hanif misalnya. Jadi yang diisi di situ adalah data pengirim. Contoh misalnya yang pertama tetap menggunakan huruf besar. Yang kedua ada nama awal dan ada nama akhir pengirim. Contohnya Apra Fajrul itu nama awalnya, kemudian akhirnya Arkarna. Nah, itu harus jelas. Nah, kemudian alamatnya juga pengirim harus jelas seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi. Misalnya Apra misalnya tinggal di Lambau. Kalau Lambau itu Jalan Poros, ya. Jalan Poros Makassar Toraja, nomor berapa rumahnya, kemudian RT berapa, RW berapa. Kalau kelurahan kan Kelurahan Kalosi, kemudian kecamatannya Kecamatan Allah. Itu ya. Selanjutnya
Ini ya, ada data lainnya yang perlu diperhatikan pada saat pengiriman barang. Oke, coba Rara, coba dibacakan data lainnya Rara. Mana Rara? Ada 3. Data lainnya. Tulislah tempat dan tanggal pengirim pada kolom bagian kiri bawah. Ya. 2. Tulislah tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. Iya. 3. Kotak yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Oke, jadi nanti di dalam membuat formulir pengiriman barang itu ada data lainnya. Ya, yang pertama tulislah tempat dan tanggal pengiriman barang. Nah, jadi misalnya kalau tanggal 6 Desember 2021, ya itu harus jelas. Nah, kemudian tanda tangan dan nama jelas. Misalnya tadi yang mengirim adalah APRA. Jadi nama lengkapnya APRA Fajrul Arkana ditulis kemudian ditandatangani. Kemudian kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Biasanya ya petugas yang akan mengirimkan barang juga itu membubuhkan tanda tangan di situ. Nah, selanjutnya bagaimana contoh formulir pengiriman barang? Ya, saya perlihatkan ya. Contoh formulir pengiriman barang. Ini. Di sini ada Jalan Budi Utomo nomor 22 RT 03 RW 01 Kelurahan Ngampel Kecamatan Balong Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban. Ada kode posnya dan ada nomor teleponnya. Kemudian ada data pengirimnya. Siapa yang kirim? Nama awalnya adalah Erwin. Kemudian ada nama akhirnya Sitompul, namanya Erwin Sitompul. Kemudian ada alamat penerima Jalan Sultan Agung nomor 3, nomor berapa 39 RT ini RW, kelurahan, kecamatan, kemudian dia di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten mana? Dia di Kota Solo. Oh, artinya ini begini. Ya, yang mengirim ini adalah Erwin Sitompul yang tinggalnya di Jawa Tengah. Siapa yang dikirimkan? Ya, Putra Kusro yang ada di Jawa Timur. Tadi ada 3 data lainnya. Ya, ada nama kotanya Tuban, kemudian ada bulannya dan tahunnya, kemudian ada nama lengkap dan tanda tangannya. Ini ya. LKPD yang keempat adalah ini ya, tugas mandiri. Ya, artinya anak-anakku, tugas mandiri ini adalah tugas sendiri-sendiri yang kalian kerjakan di rumah. Ya, tadi Bapak sudah kirimkan LKPD ya, mulai dari LKPD 1 sampai LKPD 4. Nah, sekarang kita masuk pada LKPD 4 mengisi formulir pengiriman barang. Oke, sudah? Ya, saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi LKPD formulir pengiriman barang. Ya. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Sudah? Ya, baiklah. Tugasnya nanti dikirim melalui WA grup kita ya. Sekarang kita lanjut kesimpulan. Ya, coba ada yang bisa bacakan kesimpulan yang pertama. Coba Nurul Alia dibacakan kesimpulan kita pada pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan 1. Cara membuat magnet diantaranya 1. Dengan cara digosokkan 2. Dengan cara induksi 3. Dengan cara mengalirkan arus listrik elektromagnetik. Yang kedua 2. Mengisi formulir pengiriman barang dengan perbedaan pada petunjuk pengisian formulir. Bagus ya, jadi saya ulang kembali bahwa kesimpulan pelajaran kita pada sore hari ini yang pertama, cara membuat magnet diantaranya 1 tadi dengan cara digosokkan, kemudian yang kedua dengan cara induksi, yang ketiga dengan cara mengalirkan arus listrik atau biasa kita sebut dengan elektromagnetik. Sedangkan yang kedua, mengisi formulir pengiriman barang dengan berpedoman pada petunjuk pengisian formulir. Oke, baiklah anak-anakku, ya, karena ini kita masih dalam suasana pandemi, ya, masih dalam suasana penyebaran virus corona. Jadi anak-anakku tetap menjaga protokol kesehatan ya, dengan cara ingat selalu protokol pencegahan COVID-19, yaitu dengan 5M. Nah, apa yang pertama adalah menjauhi kerumunan. Ya, kemudian yang kedua
menjaga jarak. Jaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. ya, kemudian memakai masker dan membatasi mobilitas. Oke, mencuci tangan, apalagi nak? Mobilitas. Ya, membatasi mobilitas. Untuk pelajaran kita selanjutnya nanti adalah mengenai materi berwirausaha ya untuk pelajaran kita. Nah, oke, baiklah, karena kita sudah memasuki waktu terakhir, maka saya persilakan ketua kelas untuk membacakan doa kepada ketua kelas. Saya persilakan. Tutup pelajaran kita pada sore hari ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.